Kalau kita melihat di zaman Nabi Muhammad SAW yang berlaku di masjid beliau, syair pernah dibaca. Sebuah tarian pun pernah dilakukan. Di mana? Di masjid Nabi SAW. Ada yang masjid yang lebih baik daripada masjid Nabi selain daripada Masjidil Haram? Allah nomor 2 terbaik dalam masjid Nabi. Dalam Sahihul Bukhari, dalam Sahih Muslim, bahkan pernah ada disebutkan baginda Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendatangkan, untuk menganjurkan perayaan pernikahan di masjid, dan pukullah kompang pada perayaan pernikahan itu. Jadi berbicara beberapa hal dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dinyatakan di hari raya itu ada beberapa orang-orang Habasyah yazfinun, berzafin. Dalam riwayat yang lain yal'abun, bermain. Dalam riwayat yang yarqusun, menari. Ya kan? Ada zafin, ada menari, ada bermain. Bila disebut berzafin, kita pula jangan pergi gambaran macam zafin kita. Bila kita memahami tentang menari, jangan pula kita berfikir tentang menari di zaman kita. Ya kan? Pertama disebut tarian, maka kita persepsinya itu negatif. Apa sebabnya? Sebab kita mengukur tarian ada yang di zaman kita. Faham dong? Mereka orang-orang Habasyah menari di masjid. Tentunya dalam hal ini tarian-tarian yang tidak menyalahi sopan santun. Tidak ada tarian-tarian yang penyerupaan yang luar batas sopan santun sehingga macam mengundang syahwat pada tarian itu, atau tarian yang membahayakan, gerakan-gerakan yang memudaratkan. Tapi dalam bentuk tarian itu memang ada. Jadi tarian itu boleh atau tidak, ukurannya itu bukan kalau tarian seperti orang Habasyah itu saja yang boleh, kita tidak boleh mengatakan demikian. Karena yang disebutkan tarian itu satu gerakan, salah satunya gerakan yang dipersembahkan oleh orang-orang Habasyah. Ukurannya itu batasan syarak pada sopan santun yang tidak mengundang syahwat dan hawa nafsu. Pada tarian itu sopan pada gerakannya, maka tarian itu tidak menyalahi kepada syariat. Kalau tarian itu sopan dan ada sebab yang disyariatkan. Agama ini bukan against kepada kesenian, menghargai kesenian. Baginda Rasulullah ketika ada pernikahan, langsungkanlah pernikahan itu di masjid dan pukullah kompang pada pernikahan. Pada saat hari pernikahan tanya kepada Siti Aisyah, mana itu grup yang yang menyanyi itu? Nabi pun tanya supaya meriah, supaya sesuai dengan kemanusiaan yang suka kepada kesenian. Tetap sopan santun dijaga, adab dijaga, batasan syarak dijaga, tidak campur laki dengan perempuan, bait-bait syairnya bukan yang merepek. Itu yang mengukur syariat. Tidaklah kita akan kata semua tarian tolak tepi, tidak boleh. Kita juga tidak boleh mengatakan silahkan menari sesuka hati, tidak boleh juga. La ifrat wala tafrid. Kalau dilarang, macam mana dilarang? Wong dalam hadisnya ada mereka berzafin dan menari. Takkan karena kita tak setuju dengan tarian kita tolak ini, atau ini mungkin khusus saja. Khusus macam mana? Yang awak paham itu bukan menjadi ukuran kepada orang lain untuk paham macam awak. Nasnya sudah begitu dalam hadis, macam mana kita nak kata tak boleh?
Cuma dipersetujui adab sopan santun karena mesti dijaga, mesti ada racunnya. Ya. Kal hadza di zaman baginda Rasulullah SAW. Bahkan pernah ada bait-bait syair itu dilangsungkan di masjid baginda Rasulullah, hatta bukan dengan bahasa Arab. Ada orang-orang Habasyah mendendangkan bait-bait syair dengan bahasa mereka. Nabi tanya, apa mereka kata? Katanya Muhammadun abdun saleh. Muhammad hamba yang saleh. Kenapa Nabi tanya? Nabi ingin perhati kata-kata itu walaupun bukan bahasa Arab, maknanya itu sesuai dengan syara atau tidak. Silahkan berpantun dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa apa. Yang intinya bukan pada bahasa, konten. Hatta bahasa Arab pun kalau kontennya itu tak betul, tetap tak boleh. Karena yang menjadi inti itu bukan puisinya sahaja, konten pada puisi. Adakah baginda Rasulullah mendengarkan syair? Baginda Rasulullah di satu majelis mendengarkan 100 bait syair. Daripada baitnya Umayyah bin Abi As-Salt, sampai dikatakan Umayyah ini hampir masuk Islam. Ternyata Umayyah bukan orang Islam. Bait-bait syairnya mengenai akhlak, mengenai adab, mengenai kemanusiaan, banyak bait-bait syair yang maknanya itu bagus. Hatta penyairnya bukan orang Islam. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Rawaha, kamu hafal bait syairnya Umayyah bin Abi As-Salt? Katanya ya. Gal, coba baca untuk aku. Dibaca satu bait syair. Katanya Nabi mengatakan, coba tambah lagi 2, 3, 100 bait dibaca di hadapan Nabi SAW. Zaman kita sekarang orang bersyair atau berqasidah, kan lebih baik baca Quran. Dan Nabi waktu dengar 100 bait itu tak tahu ke kalau Quran lebih baik. Kenapa Nabi dengar 100 bait? Kita baca syair di sini ada berapa? Tak sampai 100. Yang inti adalah makna bait-bait syair itu pada maknanya mencerminkan Islam yang perlu diterjemahkan, baik dalam ceramah, dalam tulisan, termasuk dalam bait-bait syair. Yang inti itulah konten. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, inna minasyairi la hikmah. Pada syair itu ada hikmah. Faham dong? Jadi tidak semua syair itu yang ditentang atau ditolak. Kalau satu hari Sayyidina Hasan bin Thabit ada bait syair, membaca bait syair di masjid Nabi SAW. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Qala syairun, kamu baca syair di masjidnya Rasulullah." Dimarah oleh Sayyidina Umar. Kata Hasan bin Thabit mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, aku baca syair di hadapan orang yang lebih baik daripada engkau." Ini di hadapan Rasulullah. Kalau engkau tak percaya, tanya dengan seorang sahabat, Abu Hurairah kalau tidak silap saya. Kata Sayyidina Umar, "Abu Hurairah, kamu jadi saksi?" Apa kata Hasan? Katanya, "Ya." Kata Sayyidina Umar, "Kalau begitu sediakan kursi untuk Hasan baca syair di masjid Nabi SAW." Faham dong? Jadi berkenaan dengan syair ini tidak diambil satu satu makna secara menyeluruh, sebab syariatnya datang secara menyeluruh. Nah,